kalau tanah kuburan kayak apa itu kayak ada yang ngawur, terus apa bangkai ayam hitam kita lihat karena dalam lagi tapi nggak dijerat dalam seminggu, terus jerat lagi kemarin seminggu ada lagi jerat lagi kayak gitu sih nongolnya gitu. Itu berapa pakai? 3 hari juga. Iya, 3 jadi seminggu. Minggu yang pertama tuh tanggal dalam pertama, minggu yang kedua tanggal dalam kedua gitu. Terus lama lagi baru yang kemarin. Udah lama. Begitu. Sebut katanya ada tanah kuburan juga di Papua. Nah, kalau tanah kuburan itu mau dulu yang awal jadi habis. Jadi sekarang logika aja. Di sini dulu nggak ada tanah merah loh. Tanah kuburan kita tahu kan, kalau tanah kuburan kayak apa. Itu kayak ada yang ngawur. Terus apa bangkai ayam gitu di sini. Terus kayak ada jengking, kayak ada apa tuh bukan lagi 1000 padang ada di sini. Terus gua tutup di gelas gitu yang kalau ini kayak jengking ya kelapa nggak kaki banyak ya kalau yang jengking gua tutup apa tuh si gelas, terus ibu dilihatin hilang. Masa kalau jengking hilang? Dalam gelas. Iya dalam gelas digituin. Terus digiritin sama laki gua semalaman itu hilang, masa besokannya nggak ada. Serem ya? Iya. Waktu itu awal gua masih jadi artis waktu 1 tahun 2 tahun itu yang karena dikirimin tanah kuburan. Nah sih kan nggak ada tanah. Nah ini diteror lagi. Ini diteror lagi. Gimana kok? Itu menyikapinya? Menyingkapinya ya maksudnya apa dan tujuannya apa gitu, maksudnya nggak senangnya kenapa gitu. Saya selama ini juga kan baik-baik aja sama tetangga. Pengen itu aja. Ciri-ciri kalau misalnya orang terkena santet tuh ada macam-macamnya nggak? Atau ada stage tahap-tahapnya nggak? Ada, pasti ada tahap-tahapnya, karena yang namanya spiritualis hitam itu atau dukun santet itu nggak mungkin langsung nembak si target. Oke. Ya sebenarnya tergantung sama permintaan sih kita ya. Tapi kalau budget yang dikasih sama si orang ini yang minta dukun santet kecil, biasanya kita bikin mereka ngalamin yang namanya kecemasan berlebihan, rasa takut. Jadi hawa yang kita buat di satu rumah itu atau di badannya si target ini, hawanya dia kita bikin takut, cemas, gelisah, terus rasanya tuh udah mencium-cium dia kok di rumah sendiri tuh rasanya panas, nggak nyaman. Dan yang paling pertama terlihat jelas itu kalau di dalam satu rumah seperti ada orang yang lempar pasir, ada bunyi ledakan gitu. Itu biasanya buhul yang kita kirim itu sudah nyampe ke rumah itu untuk dijadikan sasaran tempat target. Jadi kita tuh lemparnya itu buhul itu kan bentuknya itu berbagai macam. Bisa setan kah yang kita kirim ke rumah target, atau benda-benda yang bikin rumah itu jadi apes. Sial terus itu teh ya. Waduh, kalau agak serem juga ya teh. Nah, kalau misalnya teh, kalau teteh itu kan ibaratnya ngirim, bisa dibilang malapetaka lah ya, ke orang yang dituju gitu. Teteh sendiri ada imbalannya nggak? Maksudnya teteh itu harus apa? Harus mengorbankan apa gitu? Harus menumbalkan apa gitu teh? Kalau untuk cuma nyakitin atau bikin orang depresi, gila, sakit, sampai kelumpuhan itu nggak ada yang terlalu parah ya yang saya kasih gitu. Paling ya tetap harus beli ayam, ya darah-darahan, bentuknya darah-darahan. Tapi kalau untuk mematikan target baru, itu saya harus menumbalkan gitu. Yang ditumbalkan sebenarnya diri saya sendiri. Saya itu memang tidak diperbolehkan untuk hamil. Selama jadi dukun itu teteh nggak boleh hamil. Nggak Kenapa boleh. teh? Karena ya selalu dalamnya saya atau janin saya kebuang, hilang Serius, gitu teh? aja. Iya. Jadi pada saat teteh menjadi dukun itu kalau mengandung hilang aja gitu? Apa pernah nggak waktu itu merasa hamil terus tapi tiba-tiba kempes hilang gitu? Sering. Karena saya menikah itu dulu di tahun 2015. Terus beberapa bulan kemudian saya tidak menstruasi, saya tes pack, ternyata saya hamil, tapi saya nggak bilang-bilang karena saya tahu saya sudah bersumpah itu pasti akan hilang. Dan benar 3 bulan kemudian cuma darah aja ngalir, kayak saya pendarahan. Saya lihat perut saya oke, udah nggak ada. Karena di dalam satu ritual kita mematikan orang itu ada yang namanya kita harus makan janin. Jadi saya memakan janin atau saya memakan hari-hari. Pilihannya 2 itu. Tergantung abah atau guru saya menyediakan apa.
Berarti pengorbanannya cukup besar ya teh ya? Nggak bisa memiliki keturunan selama menjadi ibaratnya dukun ilmu hitam gitu teh. Iya, kami mungkin jual 7 hari atau nanti malam ya. Tadi sebab ibu-ibu sempat nyuguhin makan-makan kesukaan empok, pete, jengkol, seperti apa sih kamu emang itu bisa dikenal? Memang kita udah prepare ya dari beberapa hari kemarin. Di malam ke-7 ini kita mau nyiapin makanan-makanan yang memang sekiranya favoritnya almarhum. Salah satunya sop kambing, terus ada es semur, ikan gurame, ada jengkol, ada ikan asin, sama pecak ikan mas. Itu kan favorit beliau kan. Makanya hari ini kita masak itu buat nanti kita kita hidangin ke tamu-tamunya empok, terutama teman-teman kerja sama artis, karena memang kebetulan juga almarhum itu selalu promosiin makanan yang dibuat sama teman-temannya, termasuk saya sendiri. Seperti sop kambing buatan saya itu selalu dipromosiin sama beliau, jadi selalu bilang lo harus nyobain sop bikinannya Tika, pokoknya beda dari yang lain. Emang ada sendiri nggak sih terkait makanan sama empok? Iya, mengenai sop domba ya, sop kambing. Jadi suami saya itu bernazar kalau almarhum sembuh, selesai operasi pulang ke rumah sehat, kita mau motong domba, rencananya sih di villa rencananya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya di rumah. Dan alhamdulillah sudah direalisasikan kemarin, pemotongannya kemarin. Terus tadi udah saya masak, nanti malam udah siap disantap. Saya malah mungkin disantapkan sendiri bukan sama beliau yang udah sehat, malah beliau Iya, tidak. justru tadi pas dari awal saya belanja ke pasar, terus motong-motong sayurannya, nyuci-nyuci sayurannya, saya langsung nggak tahu gimana rasanya nanti gitu. Setelah sopnya mateng, kita semuanya nyicipin makan, tapi beliau nggak ikut makan. Saya nggak tahu nanti gimana. Pastinya masak juga tadi saya tetap nangis karena memang ya gimana dong. Saya biasanya kalau saya masak itu saya selalu video call beliau kan. Apalagi kalau memang beliaunya request gitu kan, Kak, nih bentar lagi mau matang ya, gitu, jangan makan dulu. Ya Tika, gue dari pagi belum makan, gue nungguin sop lu. Ya udah bentar lagi nih, bentar ini matang, aku mandi langsung OTW ke rumah. Makanya tadi nggak ada chat kayak gitu lagi. Nggak tahu nih nanti reaksi teman-teman gimana. Dari pengalaman almarhumah Mpo Alta yang katanya dia disantet oleh kawan sendiri. Jadi di sini pertanyaannya, apakah bisa santet itu menjadi penyakit ke arah medis? Jawaban saya singkat aja, ya memang tujuannya itu supaya apa yang ada di badan kita rusak, organ-organ dalam yang ada di badan kita itu rusak, menjadi penyakit. Contohnya seperti kanker otak, contohnya seperti segala kanker, contohnya ginjal, dan juga penyakit lain-lain yang akan mengarah ke medis.